Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kita akan masuk pada pelajaran 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kisah tentang Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Raja Fir'aun. Kesetiaan Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surah Toha ayat 47. Silakan kalian dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'azzibhum qad ji'naka biayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Shadaqallahul azim. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya, Raja Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nah anak-anak, itu tadi merupakan surah yang menyatakan bahwasannya Nabi Harun dan Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Salah satunya yaitu kaum dari mereka, yaitu kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Baik anak-anak, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya, akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Harun pun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah lalu berdoa kepada Allah. Berikut doa dari Nabi Musa alaihissalam pada surah Al-A'raf ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 151. Nah anak-anak, setelah ini akan ada sedikit kisah dari Nabi Harun alaihissalam. Silakan kalian simak baik-baik ya.
Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam menghadapi Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video tentang Nabi Harun alaihi salam. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari Nabi Harun alaihi salam. 1. Bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara dengan siapa saja. Sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pantang menyerah dan pemaaf. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada kisah keteladanan Nabi Dzulkifli alaihissalam. Nabi Dzulkifli alaihissalam mempunyai nama asli Bashar. Nama Dzulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Dzulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Dzulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Dzulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Baik anak-anak, berikut ada surah Al-Anbiya yang menyatakan bahwa Nabi Dzulkifli merupakan orang yang sabar. Kalian simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Nah anak-anak, berikut juga ada rangkuman yang wajib kalian pahami ya, yaitu Nabi Harun alaihissalam orang yang sayang terhadap saudaranya. Nabi Dzulkifli alaihissalam adalah orang yang sabarnya luar biasa. Nabi Dzulkifli alaihissalam adalah orang yang tekun beribadah. Nah anak-anak, dapat kalian pahami baik-baik ya, dan setelah ini akan ada video singkat dari kisah keteladanan Nabi Dzulkifli alaihissalam. Silakan kalian tonton dan pahami ceritanya. Kisah Nabi Dzulkifli alaihi salam. Kesabaran Nabi Ayub menurun pada salah satu anak laki-lakinya, yaitu Bishr. Bishr bin Ayub adalah lelaki yang istimewa. Ia sangat bertakwa kepada Allah dan keimanannya sangat sempurna. Suatu ketika, raja yang memerintah kaumnya telah berusia lanjut dan berniat menyerahkan tahtanya. Sang raja mengumumkan kepada rakyatnya, bagi siapa saja yang sanggup menerima 3 syarat, maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan ternyata hanya Bishr saja yang berani menerima syarat tersebut. Ketiga syarat yang diajukan oleh sang raja adalah sanggup berpuasa di siang hari, mendirikan sholat di malam hari, dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun. Setelah menyatakan sanggup menjalankan syarat itu, Bishr pun dinobatkan sebagai raja dan diberi julukan Dzulkifli, yang mempunyai arti orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Dzulkifli selalu berpuasa di siang hari, mengerjakan sholat di malam hari, dan tidak pernah marah sama sekali. Keteguhan iman Dzulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis mencari cara agar ia bisa membuat Dzulkifli marah. Seusai zuhur,
Iblis menyamar menjadi seorang kakek dan menemui Zulkifli. Ia mengadu jika selama ini ia telah dianiaya oleh kaumnya. Raja Zulkifli pun meminta sang kakek untuk datang ke persidangan pada esok harinya. Keesokan paginya, Raja Zulkifli menunggu sang kakek di majelis persidangan. Sang raja berniat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sang kakek. Namun, hingga waktu zuhur tiba, sang kakek tidak kunjung datang. Raja Zulkifli pun meninggalkan persidangan untuk beribadah dan beristirahat. Rupanya, sang iblis memang sengaja tidak datang di persidangan itu untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli dan membuatnya marah. Saat Raja Zulkifli hendak istirahat, kakek jelmaan iblis itu muncul kembali. Kakek itu kembali mengadukan nasibnya sambil menangis. Raja kemudian meminta kakek itu pulang dan datang ke persidangan esok hari. Setelah kakek itu keluar dari kamar, Raja Zulkifli pun beristirahat. Ia memerintahkan kepada pengawal untuk mencegah siapa saja yang berniat mengganggunya. Usaha iblis untuk membuat Raja Zulkifli marah ternyata gagal. Setelah diusir oleh pengawal, ia pun kembali menyusup ke dalam istana. Para pengawal merasa heran karena kakek itu bisa menyelinap masuk. Mereka pun sadar jika kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Setelah itu, mereka memperketat penjagaan di depan pintu kamar sang raja. Ternyata godaan sang iblis tidak mampu menggoyahkan iman Raja Zulkifli. Namun tak lama setelah itu, kesabaran Raja Zulkifli kembali diuji. Ada sekelompok orang durhaka yang berniat mengancam keselamatan kerajaannya. Raja Zulkifli kemudian meminta agar rakyatnya bersedia maju ke medan perang. Namun seruan Raja Zulkifli tidak ditanggapi oleh rakyatnya. Rupanya seluruh rakyatnya takut mati sehingga mereka tidak mau pergi berperang. Jika sang raja bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mati saat berperang, barulah mereka mau maju ke medan perang bersama sang raja. Saat itu, sang raja berdoa kepada Allah. Ia meminta perlindungan dan keselamatan bagi semua rakyatnya. Doa Raja Zulkifli dikabulkan. Mereka berhasil memenangkan peperangan tanpa ada satupun rakyat yang mati di medan perang. Setelah itu, Raja Zulkifli memerintah dengan adil dan bijaksana. Hingga wafatnya, Raja Zulkifli tetap memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak pernah marah. Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai orang yang sangat sabar, sehingga Allah pun memujinya dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85, Allah menggolongkan Nabi Zulkifli sebagai orang yang sabar. Bunyi ayat itu adalah, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Setelah kita menonton tentang video singkat kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, kita dapat memetik beberapa pelajaran dari sikap dan perilaku Nabi Zulkifli alaihissalam, yaitu 1. Sabar dalam menghadapi umat. 2. Disiplin ketika mendapatkan tugas. 3. Pandai dalam membagi waktu. 4. Amanah dalam mengemban tanggung jawab.
Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ilaliko.